Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan berupaya untuk mengamalkannya. Semoga Allah memudahkan kita dalam melakukan perkara tersebut. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan memahaminya, serta mengamalkannya untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pertemuan kita tentang kitab Arba'una haditsan fit tarbiyati wal manhaj, yakni 40 hadis tentang bagaimana seseorang mentarbiyah, mendidik dirinya, keluarga, kaum muslimin. Begitu juga bagaimana manhaj seorang muslim, pendirian seorang muslim, bagaimana metode dia menjalankan agamanya. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini, ya di pertemuan yang ke-35 ini, kita akan membahas hadis yang ke-35 dari kitab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah dari sahabat Nabi Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita menjelaskan hadis ini dan mengambil faedah-faedah tarbiyah dan manhajiyah dari dalamnya, kita bacakan terlebih dahulu hadisnya, kita terjemahkan, nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian kita ambil faedah-faedah tarbawiyah dan faedah-faedah manhajiyahnya. An Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum, zada fi riwayatin min kulli ufuqin kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qala qail, wa min qillati nahnu yawma idin. Qala bal antum yawma idin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli, wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al mahabata minkum, wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari sahabat Nabi Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja umat-umat itu mengelilingi kalian seperti orang-orang dari setiap sudut, dalam riwayat lain dari setiap sudut, sebagaimana orang-orang yang siap mengambil atau menyantap makanan dari tempat makanan tadi, dari bejananya, dari piring atau dari tempat-tempat makanan. Faqala qail, wa min qillati nahnu yawma idin. Apakah karena kami di saat itu sedikit ya Rasulullah? Beliau mengatakan, bal antum yawma idin katsir. Bahkan kalian di saat itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalian itu seperti buih, ya, di lautan. Dan Allah akan mengangkat, akan mengeluarkan dari dada-dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum. Allah akan mencabut, ya, inza' naza'a itu mencabut seperti ini. Allah akan mencabut dari dalam hati musuh-musuh kalian itu rasa takut terhadap kalian. Dan Allah akan menanamkan di dalam diri kalian itu al-wahan, yakni penyakit al-wahan. Para sahabat bertanya, seorang yang bertanya tadi mengatakan, ya Rasulullah, apa pula wahan itu? Beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian.
Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan banyak faedah kepada kita, memberikan beberapa wejangan agar kita perhatikan dan kita amalkan. Ada hal-hal yang perlu kita hindari, yang buruk untuk kita tinggalkan. Hadis ini secara umum menjelaskan suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabat. Beliau mengatakan, hampir saja suatu saat nanti, ya, kalian itu seperti hidangan di meja makan, di mana orang-orang bangsa-bangsa lain, ya, yang tidak beragama Islam itu berada di pinggiran meja tadi, siap untuk menyantap makanan. Seperti itulah mereka siap untuk menyantap kalian, untuk menghabisi kalian, untuk memusnahkan kalian, untuk menghancurkan kalian umat Islam di saat itu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah karena kami sedikit sehingga mereka bisa menguasai kami, sehingga mereka bisa berbuat sekehendaknya kepada kami?" Kata Nabi, tidak. Bahkan jumlah kalian di saat itu sangat banyak. Kalian adalah umat mayoritas, bukan umat minoritas, bukan. Kalian di saat itu mayoritas. Jumlah kalian sangat banyak. Tapi kalian itu seperti buih di lautan. Buih itu banyak jumlahnya, tapi tidak bertenaga. Dia dibawa oleh ombak ke kiri, ke kanan, sesuai sesuka hati ombak membawanya. Begitulah keadaan kalian, ya, menjelang hari kiamat nanti. Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Artinya, ya, di antara kelebihan umat Islam adalah ketika terjadi peperangan, maka orang-orang kafir akan merasa takut. Karena yang membacking umat Islam adalah Allah dan tentaranya, para malaikat. Ya, Allah dalam setiap peperangan akan memenangkan umat Islam dengan bantuan para malaikatnya, ketika mereka berada di jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka mematuhi Allah, mematuhi Rasulnya, maka insya Allah mereka akan selalu mendapatkan kemenangan. Ya, seperti itu. Dan di antara kelebihan umat Islam, tadi kita katakan Allah akan tanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir, melihat semangatnya umat Islam. Karena umat Islam itu sejatinya berperang untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau dia mati dapat predikat syahid, kalau dia menang dapat harta rampasan perang. Tidak ada ruginya baginya. Kalau dia mati harus mati, maka itu yang diharapkan. Kalaupun seandainya dia hidup, maka dia akan mendapatkan harta rampasan perang. Jadi orang muslim, jika dia benar di atas keislamannya, dia tidak akan pernah takut. Karena Allah akan senantiasa menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengkokohkan kaki-kaki kalian, menjadikan kalian istiqamah di atas kebenaran dan di atas kemenangan. Nah, kemudian Allah mengatakan, dan Allah menanamkan di dalam hati kalian itu penyakit al-wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Ya, ditanyakan oleh sahabat tadi. Beliau menjelaskan wahan itu adalah cinta dunia dan takut kematian. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, hadis ini ya secara umum menjelaskan kepada kita bahwa jika suatu saat kita memiliki penyakit wahan, yakni cinta kepada dunia, benci terhadap kematian, ya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa, tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dia tidak mempersiapkan kehidupan ukhrawiyahnya, dia hanya mempersiapkan kehidupan duniawiyahnya. Dia kumpul uang, dia kumpul hartanya, ya, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika penyakit wahan itu ada di dalam diri seseorang, maka dia akan menjadi makhluk yang lemah. Al-wahnu secara bahasa itu berarti lemah.
Ya, minal wahinah. Makanya ada hadis Nabi itu seorang meletakkan gelang di tangannya. Lalu Nabi bertanya, apa itu? Minal wahinah. Ya, dia katakan ini adalah wahinah. Maksudnya azimat. Yang dengan itu maka akan melemahkan penyakit-penyakit, itu maksudnya. Kata Nabi SAW, bahkan jika itu adalah sesuatu yang membuatmu lemah, bukan membuat penyakit lemah. Itu bukan senjata yang melindungimu, maka bahkan senjata yang melemahkanmu. Kenapa? Karena ketika engkau menggunakan azimat tadi, menggunakan gelang untuk agar dia melindungimu, dia tidak bisa melindungimu. Yang bisa melindungimu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan itu termasuk wahina, sesuatu yang membuat seseorang lemah, seseorang hina, seseorang rendah, seperti itu. Jadi penyakit al-wahnu adalah penyakit yang menyebabkan seseorang itu menjadi lemah. Lemah terhadap perlindungan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Kenapa? Karena dia lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Bukan berarti hadis ini melarang kita mengambil kenikmatan duniawiyah, tidak, silakan. Tetapi kehidupan duniawiyah itu hanya sebatas apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Selebihnya harus kita persiapkan kehidupan akhirat kita. Karena itu yang sebenarnya kehidupan. Karena untuk itulah nanti kita karena untuk itulah hidup kita sekarang di dunia ini. Kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan atau mempersiapkan bekal kita ketika nanti kita mati, kita mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi kehidupan yang hakiki itu sejatinya adalah kehidupan akhirat. Ketika seseorang bergantung kepada kehidupan dunia, seandainya pun dia dapatkan dunia itu, maka setelah itu habis, putus. Ya kalau dia dapat. Kalau dia tidak dapat, maka dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau seseorang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan akhirat, maka inilah sebenarnya kekuatan. Inilah sebenarnya kekayaan. Inilah sebenarnya harga diri seseorang. Ketika jiwanya dia gantungkan untuk akhirat. Dia gantungkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mendapat kebahagiaan di akhirat. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini memberikan perumpamaan kepada para sahabat bahwa suatu saat kalian akan seperti makanan di meja hidang. Kalian lemah. Kalian lemah karena apa? Karena kalian lebih mencintai dunia. Kalian lupa atau membenci kematian. Kalian teridap penyakit yang sangat mematikan hati kalian, yaitu penyakit wahan. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada sesi yang selanjutnya nanti akan kita ambil faedah-faedah dari hadis ini, baik itu faedah tarbawiyah atau faedah manhajiyah. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita tentang hadis yang ke-35 dari kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengupamakan kepada para sahabat bahwa suatu saat umat Islam itu akan seperti makanan di meja hidang. Ya seperti itu. Kenapa? Karena ada penyakit yang ada di dalam diri mereka, yaitu penyakit al-wahan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki rasa cinta dan kepedulian yang sangat luar biasa kepada umatnya, kepada umat Islam. Hal ini terlihat bagaimana beliau menceritakan kepada para sahabat bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka jika mereka menjauhkan dirinya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika mereka terfokus dalam kehidupan dunia, melupakan kampung akhirat mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka umat yang lemah. Jadi Nabi karena sayang kepada umatnya, beliau menyebutkan, ini penyakit berbahaya, jangan sampai kalian lakukan. Penyakit apa itu? Penyakit wahan. Seandainya kalian mencintai dunia, pada dasarnya tidak ada masalah, tetapi jadikan dunia itu sebagai wasilah
untuk kalian mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Bukan agar kalian berhenti pada kenikmatan dunia tadi, lalu kalian meninggalkan akhirat. Tidak. Itu yang disebut dengan penyakit wahan. Ya, karena kalau dikatakan bolehkah seseorang mencintai dunia? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai fitrahnya. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Kami telah menghiaskan ke dalam hati manusia untuk mencintai, ya, apakah itu wanita, harta, anak, ya, kendaraan, kemudian an'am, hewan ternak, kemudian al-harthu, kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kenikmatan duniawiyah. Allah memberikan rasa cinta ke dalam hati kita terhadap kenikmatan duniawiyah. Artinya kita boleh menikmatinya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Maka nikmati dunia tapi raih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adapun seseorang yang mencintai dunia tetapi tidak membenci kematian, artinya dia tidak menjadikan kenikmatan dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka itulah yang disebut dengan penyakit wahan. Jadi karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau menjelaskan hal-hal yang berbahaya kepada mereka. Hati-hati, ya. Beliau tidak hanya menjelaskan tentang ini yang baik, sholatlah, puasalah, tidak. Tapi beliau menjelaskan penyakit-penyakit berbahaya, penyakit hati, penyakit dengki, penyakit marah, dan lain sebagainya. Salah satu penyakit yang berbahaya adalah penyakit al-wahnu. Al-wahan. Ya. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi, sahabat, bahwa penyakit wahan itu adalah mencintai dunia dan membenci kematian. Ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan umat Islam itu menjadi lemah. Kemudian, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, faedah kedua adalah tentang suatu penyakit yang sangat berbahaya. Tadi sudah kita sampaikan, namanya penyakit al-wahan. Kalau yang pertama tadi, faedah yang bisa kita ambil adalah cintanya Nabi kepada kita. Yang kedua, bahayanya penyakit al-wahnu. Kemudian yang ketiga, sahabat, bahwa umat-umat selain Islam itu sebenarnya sangat membenci umat Islam. Kalau seandainya mereka bisa menghancurkannya secara terang-terangan, mereka akan lakukan. Tapi karena mereka takut, karena mereka tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan, maka mereka akan diam-diam, tapi dalam diamnya itu tetap mereka akan berusaha mencari makar untuk menjatuhkan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang melihat kalian sampai kalian mengikuti millah mereka, ajaran agama mereka. Mereka sangat benci kepada kita. Kalau bisa mereka bunuh, mereka akan bunuh. Kalau bisa mereka sakiti, mereka akan sakiti. Tapi itu sebagian waktu tidak mereka lakukan. Suatu saat ketika umat Islam kena penyakit wahan, maka mereka akan melakukan itu. Seperti yang dikatakan Nabi, seperti mereka melihat kita di meja hidang, mereka siap untuk menghantamnya. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa setiap orang kafir pasti akan membenci umat Islam walaupun mereka berbeda agama. Agama apapun, itu pasti harapan mereka adalah bagaimana mereka menghancurkan umat Islam. Mereka tidak segan-segan untuk bergabung, bekerja sama untuk menghancurkan umat Islam. Tapi akhirnya umat Islam akan tetap menang karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Tapi dengan syarat mereka, ya, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman itu berada di jalan Allah dan Rasulnya dan tidak menyimpan atau memelihara penyakit wahan ini. Karena jika penyakit wahan ada, maka mereka akan lemah. Mereka tidak akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya akan bersandar kepada materi duniawiyah. Kemudian, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil lagi dari hadis ini adalah bahwa jumlah itu tidak senantiasa menentukan kekuatan atau kualitas. Ya. Karena Islam yang dipandang paling penting dalam Islam itu adalah
kualitasnya. Walaupun Islam juga tidak menafikan kita untuk memperhatikan kuantitas. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk menikahi wanita-wanita yang subur. Tujuannya apa? Karena beliau senang sekali melihat umat yang banyak. Fa inni mubahin atau mukatsirum bikumul umam. Aku bangga melihat umat yang banyak. Jadi Nabi menyukai angka yang banyak, Islam menyukai angka yang banyak. Akan tetapi yang diharapkan bukan cuma sekedar angka, tapi kualitas. Berapa banyak orang memiliki harta yang banyak, anak yang banyak, istri yang banyak, rumah yang banyak, atau harta-harta duniawi banyak, tapi tidak ada kualitas dari apa yang dia miliki. Dia hanya memiliki sesuatu itu berdasarkan angka, tapi tidak berkualitas sama sekali. Islam lebih memprioritaskan pada kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas. Apa yang menyebabkan umat Islam di saat itu lemah, disantap oleh musuh-musuhnya, itu penyebab utamanya bukan karena jumlah mereka yang sedikit, tidak. Makanya ketika sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, wa min qillati nahnu yauma idzin?" Apakah karena jumlah kami sedikit di saat itu? Kata Nabi, tidak. Bahkan kalian adalah umat yang banyak. Tapi kenapa kalian bisa dimangsa oleh musuh-musuh kalian? Karena kalian itu seperti buih. Banyak jumlahnya tapi tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya. Makanya ahibati fillah, di dalam proses pendidikan, di dalam penanaman manhaj, kita perlu memperhatikan kualitas dari diri kita. Kualitas dari pendidikan kita. Bukan cuma sekedar angka yang banyak. Banyak lembaga-lembaga itu hanya fokus pada hafalan-hafalan yang banyak. Bagus, kita tidak mengatakan hafalan itu tidak baik. Baik, silakan ajarkan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Tetapi kita juga harus mengajarkan kepada mereka makna dari yang mereka baca. Kualitas bacaan mereka dari sisi ilmu tajwidnya, dari sisi makharijul hurufnya kita perhatikan. Kemudian bagaimana anak tadi mengamalkan apa yang dia hafalkan. Sehingga Al-Quran itu bukan cuma sekedar ayat-ayat yang dia baca, tapi menjadi sesuatu yang melekat dalam dirinya dan membentuk karakternya menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang hebat. Itu yang diharapkan dari sebuah proses pendidikan. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, faedah penting dari hadis ini adalah Islam memprioritaskan kualitas walau tidak menafikan kuantitas, jumlah. Tidak menafikan kita umat Islam menyukai angka yang banyak. Tetapi yang lebih terpenting adalah kualitas yang baik. Kita melihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa ketika umat Islam berperang melawan orang-orang kafir di saat itu. Contoh dalam perang Badar saja. Umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Melawan orang kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. 3 kali lipat. 3-1 dalam satu peperangan. Bahkan dalam peperangan lain itu perbandingan yang sangat jauh, sangat jomplang. Umat Islam hanya beberapa ribu, musuhnya ada ratusan ribu. Tidak sebanding, tidak pernah sebanding peperangan di zaman Nabi dari sisi angka, kecuali dalam perang Hunain. Bahkan dalam perang Hunain umat Islam saat itu sangat banyak, tetapi karena mereka ujub, mereka merasa kami banyak, kami tidak akan kalah. Akhirnya di sana hampir saja mereka kalah kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Artinya yang membuat kita menang adalah ridha Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas. Bukan cuman sekedar jumlah, tidak, tetapi kualitas dari keadaan seseorang, begitu kualitas keimanan, dan itu hal yang paling penting. Makanya Allah mengatakan, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit itu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Semuanya memang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah memperhatikan kualitas. Dan kualitas yang paling pertama diperhatikan adalah kualitas iman. Kemudian kualitas ilmu, kualitas kekuatan, dan seterusnya. Makanya
Selalu kita sampaikan, Islam memperhatikan kekuatan bagi umatnya. Kekuatan apa? Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan dalam setiap keadaan umat muslim itu baik. Ya. Kekuatan dari sisi apa? Yang pertama kekuatan iman. Dan ini sepakat para ulama, yang dimaksud pertama adalah kekuatan iman. Yang kedua, kekuatan fisik. Ya. Karena kekuatan fisik itu akan menentukan kualitas umat Islam. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Makanya ketika Allah mengatakan, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu." Ya. Maka hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah, dikhawatirkan. Ayat ini sebelumnya berbicara tentang harta warisan. Artinya Allah menginginkan kalian meninggalkan generasi yang kuat dari sisi ekonominya. Terutama tadi iman, kekuatan ekonomi, dan kekuatan ilmu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh umat Islam. Bukan cuma sekedar jumlah yang banyak, tetapi kualitas yang baik. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Dan insya Allah ada beberapa pelajaran lagi nantinya yang akan kita sampaikan juga dari hadis ini. Tentunya pada sesi yang selanjutnya. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita di kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kita masuk ke sesi yang ketiga ya dari penjelasan hadis ini. Tadi kita telah jelaskan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat peduli sama kita. Ya, beliau sangat memperhatikan keadaan kita, sehingga hendaklah kita memperhatikan keadaan kita sendiri, terkhusus dalam masalah kehidupan akhirat kita, amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian memperhatikan bahaya-bahaya yang siap menyerang kita, baik itu bahaya yang ditimbulkan oleh syaitan atau pengikut-pengikutnya yang menjadi musuh-musuh umat Islam. Kemudian tadi kita jelaskan ya bahwa di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap orang kafir itu membenci umat Islam. Dan mereka akan senantiasa berjuang untuk menghancurkan kita. Dan tujuan mereka itu sama. Makanya di antara hikmah dari kalimat min kulli ufuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari setiap penjuru. Artinya orang kafir yang ada di timur, yang ada di barat, yang ada di utara, yang ada di selatan, tujuan mereka satu, ingin menghantam, ingin menghancurkan umat Islam. Walaupun mereka berada dari negara-negara yang berbeda, bangsa-bangsa yang berbeda, ketika mereka melihat umat Islam, maka mereka akan membencinya dan memusuhinya, serta ingin berusaha untuk menghancurkannya. Kemudian tadi kita katakan di antara faedahnya adalah bahwa yang diharapkan dari umat Islam ini adalah kualitasnya. Baik itu kualitas dalam ibadahnya, dalam keimanannya, kualitas dalam ilmunya, kualitas dalam hartanya. Kualitasnya itu yang diharapkan diperhatikan oleh umat Islam, baik dalam tarbiyah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, mendidik kita mendidik keluarga, anak dan kaum muslimin, kita prioritaskan pada kualitas pendidikan tadi. Nah, bukan hanya sekedar jumlah yang banyak, karena sebagaimana tadi para sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah? Kata beliau, tidak. Di saat itu kalian adalah umat yang banyak. Tapi kalian itu seperti ghutha. Kalian seperti buih yang tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kalian jumlahnya banyak tapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan itu semua. Kekuatan itu hilang karena apa? Karena kalian memiliki penyakit wahan. Nah, di sini Nabi memperkenalkan kepada kita tentang suatu penyakit yang sangat berbahaya yang bernama al-wahnu, yaitu penyakit yang indikasinya adalah seseorang mencintai dunia, di saat yang sama dia membenci kematian. Bukan berarti seseorang tidak boleh mencintai dunia seperti yang kita jelaskan tadi. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14 itu ya, bahwa Allah menciptakan kita dengan rasa cinta terhadap dunia, baik itu wanita, harta,
ya anak, kendaraan mewah dan lain sebagainya. Itu semua kenikmatan dunia, silahkan nikmati. Tapi apa yang ada di sisi Allah itu lebih mulia, lebih baik. Jadi silahkan kalian nikmati ini, tapi jangan lupakan ya kehidupan akhirat. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara pelajaran lainnya, dalam hal yang berhubungan tentunya dengan tarbiyah ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu metode perumpamaan ya kepada para sahabat Nabi ketika beliau ingin mengajarkan tentang runyamnya keadaan, tentang bahayanya keadaan jika seseorang itu terkena penyakit wahan. Itu beliau berikan contoh ya, permisalan dengan makanan yang ada di meja hidang ya, dengan musuh-musuh yang siap di setiap penjuru meja, siap menikmati, memakan makanan yang ada di sana. Nabi mencontohkan, memisalkan umat Islam seperti makanan tadi. Jadi ini bisa digunakan oleh para guru, para da'i, para ustadz, atau orang tua, atau siapapun yang ingin memberikan pendidikan atau pengajaran kepada orang lain. Gunakan metode-metode permisalan. Karena manusia lebih mudah memahami sesuatu jika kita mencontohkannya dengan permisalan-permisalan tertentu. Nabi dalam banyak hal itu mencontohkan seperti tentang persaudaraan umat Islam. Nabi mencontohkannya umat Islam itu seperti satu bangunan. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim satu dengan yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling mengkokohkan. Tiang dengan tiang lain ini akan terhubung, akhirnya dia menjadi kuat. Kalau satu batu bata saja itu tidak memiliki kekuatan, ketika dia menjadi banyak, akhirnya dia memiliki kekuatan. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang lain yang bisa membuatkan umat Islam itu lemah selain daripada hubbud dunia tadi, dan ini inti daripada hadis ini, bahwa hal-hal yang terpenting adalah ketika seseorang menjauhkan dirinya dari ajaran Islam, maka dia akan menjadi lemah. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma bataghaina al-izzata ghairahu adallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi memiliki izzah ya jika kita menjalankan syariat Islam. Makanya ketika Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, Allah mencabut dari dalam dada musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian, karena kalian tidak memiliki power, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki izzah. Kenapa Allah cabut izzah itu dari dalam diri kalian? Karena kalian punya penyakit wahan, karena kalian jauh dari nilai-nilai Islam, seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tadi. Wa mahma bataghaina al-izzata ghairahu adallana Allah. Ketika kita mencari kemuliaan di luar dari Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Ini menjadi sesuatu hal yang ternyata yang terjadi di saat ini, sahabat, di mana kaum muslimin itu bangga mengidolakan orang-orang kafir, bangga mengidolakan negara-negara kufar. Ya, contoh dalam pemain sepak bola misalnya, dia mengidolakan si fulan, mencintai si fulan, bahkan meletakkan bajunya ya di bajunya itu nama si fulan, dan dia bawa sholat. Ketika dia katakan Allahu Akbar, di punggungnya tertulis nama orang kafir yang membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa itu di hadapan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kuat? Bagaimana Allah akan memberikan kepadanya izzah? Allah akan cabut izzah itu ketika dia mengidolakan orang-orang kafir, ketika dia mengidolakan musuh-musuh Allah dan melupakan para sahabat Nabi, melupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan tidak berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ini sangat penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita dan keluarga kita, bahwa izzah itu sebenarnya milik umat Islam. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan izzah itu sebenarnya adalah milik Allah. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Dan Allah berikan kepada Rasulnya, dan Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Ya. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Allah akan berikan izzah kepadanya. Ketika izzah itu ada, maka musuh-musuh tidak akan berani menyentuh mereka. Ya, musuh-musuh tidak akan berani. Seperti yang kita katakan tadi, di antara rahmat Allah kepada umat Islam adalah Allah akan menanamkan rasa takut ke dalam musuh-musuh umat Islam tadi. Ya. Ketika umat Islam melupakan Allah, melupakan akhirat, mendahulukan dunia, ya, menjadikan sesuatu yang dibanggakannya selain daripada Islam, ya, pola hidupnya atau budaya mereka lebih mereka dahulukan daripada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka izzah itu Allah cabut dari dalam dirinya, dan rasa takut di dalam diri musuh itu Allah cabut dari mereka. Sehingga akhirnya umat Islam menjadi hina, dan orang kafir tadi berani menghancurkan umat-umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang perlu kita perhatikan untuk diri kita dan keluarga kita, serta kaum muslimin semuanya, agar kita menjadi umat yang kuat, umat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang memiliki izzah, kemuliaan, umat yang disegani oleh musuh-musuh Islam. Dengan cara apa? Dengan cara kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bangga menjadi seorang muslim. Rasa bangga itu sekarang hampir hilang dari kalangan pemuda-pemuda muslim. Ya, mereka tidak lagi bangga menjadi seorang muslim. Ketika mereka pergi ke jalanan misalnya, mereka malu menggunakan simbol-simbol keislaman. Memakai pakaian yang menutup aurat, misalnya seorang wanita memakai hijab, dia malu dia memakai hijab. Dia menganggap itu tidak trendy. Ini suatu hal yang sangat berbahaya, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah. Jangan sampai penyakit ini masuk ke dalam diri kita. Mungkin secara fisik kita terlihat keren, secara peradaban kita terlihat modern, teknologi kita mungkin maju, tapi izzah kita tidak miliki. Karena ya, antara hal-hal yang bersifat duniawiyah tadi, itu semua hal yang penting, tetapi jika pribadi itu tidak baik, jika mental itu buruk, jika keimanan itu buruk, maka semua tidak akan ada gunanya. Makanya di antara para ulama mengatakan, sesungguhnya azab yang paling berat, yang di antara azab yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir adalah rasa gundah gulana mereka. Ya, orang-orang kafir itu walaupun dia memiliki segalanya, dia memiliki teknologi, dia memiliki harta yang banyak, emas, perak dan sebagainya, tapi dia memiliki rasa gundah gulana di dalam hatinya. Dan itu tidak akan bisa hilang dari mereka. Mereka akan takut pada kematian. Ketika terjadi gempa bumi sedikit saja, mereka sudah merasa hidup ini sudah tidak berarti lagi. Mereka putus asa, bahkan ketika di antara mereka ada yang memiliki masalah dalam hubungan keluarga, percintaan dan lain sebagainya, mereka putus asa, mereka bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tempat bersandar. Adapun umat Islam, maka mereka memiliki itu. Tempat bersandar mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan hadis ini dan kita amalkan. Dan yang terpenting dari hadis ini adalah bagaimana penyakit al-wahnu itu hilang dari diri kita. Dengan cara ya, selalu mengingat tentang kematian, mengingat tentang perkara akhirat, mempersiapkan diri dengan amal saleh. Walau kita tidak dilarang untuk menikmati kenikmatan dunia,
ya keindahan dunia, silakan cari hal-hal yang bersifat duniawiyah untuk membahagiakan kita di dunia, tetapi hal yang terpenting dari itu semua adalah kebahagiaan di akhirat, karena itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, dan kebahagiaan yang abadi selamanya. Barakallahu fikum ajma'in. Kami rasa cukup pembahasan kita tentang hadis yang ke-35 ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu mengamalkannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.